Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana untuk kesediaan waktunya mengikuti perkuliahan e-learning. Baik, kita saat ini masuk ke dalam chapter 7 tentang Maintenance Engineering Toolbox. Ya, jadi ini adalah pembahasan apa sih toolbox yang diperlukan untuk para insinyur-insinyur pemeliharaan. Ya, dalam hal ini adalah biasanya tim maintenance department itu memerlukan toolbox. Kalau toolbox itu bisa dikatakan kotak perkakas, tapi bukan berarti ini adalah dalam artian kotak perkakas yang dibawa kemana-mana, tetapi adalah toolbox yang di sini dimaksudkan adalah skill-skill ataupun pengetahuan yang bersifat keilmuan yang harus dimiliki oleh para engineer maintenance. Dan ini sifatnya wajib, ya. Jadi selain skill untuk memperbaiki peralatan-peralatan di suatu mesin, para engineer maintenance perlu mendapatkan pengetahuan, ya, untuk dapat diaplikasikan di lapangan. Kita mulai di sini adalah primary responsibility of the maintenance engineer is to identify and analyze asset failures and deviation from optimum performance. Ya. Jadi tanggung jawab utama dari para engineer maintenance adalah agar dapat mengidentifikasi dan menganalisa kegagalan aset dan perbedaannya dan kekurangannya dari kinerja optimum suatu aset. Ya, maksudnya di sini adalah, jadi misalkan ada suatu mesin, apakah itu motor listrik, apakah itu pompa, apakah itu blower, apakah itu boiler, apakah itu heat exchanger, apakah itu AC, apapun itu yang di dalam dunia industri, kita harus tahu untuk dapat mengidentifikasi, harus dapat mempunyai keahlian, pengetahuan untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa kegagalan yang pasti terjadi, ya, suatu saat terhadap aset-aset itu, ya. This responsibility requires tools or method that the engineer can use to effectively determine the potential failure modes of asset, ya. Jadi tanggung jawab ini memerlukan tools, peralatan dalam hal ini atau adalah metode, ya, yang dapat digunakan para engineer, ya, untuk secara efektif menentukan potensial failure, ya, potensial kegagalan dari suatu aset, as well as determine the true root cause of the problem, ya. Nah, ini penting, as well as determine the true root cause of the problem, ya. Jadi ini sangat penting sekali pengetahuan terhadap mengidentifikasi, menganalisa, ya, terhadap suatu kegagalan mesin, ya, bagi engineer maintenance, dia harus dapat menentukan root cause ataupun akar penyebab masalah, ya. Dia harus tahu di mana akar penyebab masalah, sehingga apa yang dia lakukan untuk melakukan usaha pemeliharaan atau perawatan mesin itu tepat, secara efektif dilakukan, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara yang ditulis di buku ini, ya. Pertama adalah simplified failure modes and effect analysis. Ya, ini adalah satu cara yang digunakan secara luas, ya, di dunia industri
banyak di negara-negara maju juga melakukan hal tersebut. Ya, ini biasa disebut dengan RPN, Risk Priority Number. Jadi rumusnya adalah severity kali occurrence dikali detection. Ini apa maksudnya? Ini adalah angka nantinya, ya, angka yang dapat kita temukan saat kita melakukan analisa, ya. Ya, ini Simplified Failure Modes and Effective Analysis, ini kita singkat SFMEA, ya. SFMEA evaluates 3 kriteria. Ya, satu adalah severity, ya. Kedua adalah occurrence, ya. Ketiga adalah detection. Apa yang dimaksud dengan severity? Apa yang dimaksud dengan occurrence dan detection? Ya. Yang pertama adalah severity or the impact a failure will have on the plant ability to achieve the capacity or throughput needed to meet delivery requirements. Ya. Jadi severity itu ataupun tingkat keparahan ataupun impact, dampak dari suatu kegagalan, ya, akan terjadi pada suatu plant, dan ini akan menyebabkan ketidaktercapaian target dari suatu plant tersebut, ya. Jadi tingkat keparahan itu akan menyebabkan target-target perusahaan tidak tercapai, ya. Nomor 2 adalah the probability that a specific failure mode will occur, ya. Kedua ini adalah occurrence. Jadi tingkat kemungkinan munculnya kegagalan tersebut itu berapa sering, ya. Ini penting. Jadi kita harus tahu mereka berdasarkan histori tentunya, ya, ataupun berdasarkan pengalaman orang lain yang pernah menggunakan suatu mesin tersebut, kira-kira tingkat kemunculan kegagalan dari suatu mesin itu berapa sering, berapa banyak, ya. Ya, di sini disebutkan based on in plant history or industrial statistic, ya. Jadi ini kita bisa menemukan atau mencari informasi probability dari occurrence ini, ya. Ini dari histori plant tersebut, histori pabrik tersebut, ataupun histori data dari suatu instalasi, ya. Misalkan suatu instalasi sistem boiler, ya. Boiler macam-macam, ada yang memakai sumber daya dari solar, ada yang memakai LPG gas, ada yang memakai listrik, ya. Ini punya kemungkinan kegagalan itu berapa lama dia akan gagal, ya. Nah, ini data-data ini bisa didapatkan dari histori pabrik tersebut, ya, ataupun kita bisa melihat secara makro pemakaian suatu boiler tersebut di seluruh dunia ataupun suatu negara. Boiler tersebut berapa sering sih dia fail, berapa sering dia mengalami kegagalan dalam suatu masa rentang tertentu, ya.
Yang ketiga adalah the probability that current maintenance method will detect the specific failure mode before it occurs. Ya. Jadi ini yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah kemungkinan ya metode maintenance saat ini yang digunakan dapat mendeteksi berapa sering kegagalan tersebut muncul gitu. Ini juga berdasarkan dari historical ya. Jadi gini, misalkan kita selalu merawat atau melakukan tindakan maintenance terhadap motor listrik ya. Motor listrik itu ada perawatan berkala. Misal berdasarkan apa? Pertama, dia motor listrik adalah berdasarkan suhu motor. Kedua adalah berdasarkan vibrasi. Ya. Ketiga bisa berdasarkan noise ataupun tingkat kebisingan. Ya. Jadi 3 metode maintenance ini bisa dapat dijadikan ukuran untuk memperkirakan suatu kegagalan dari motor listrik itu bisa terjadi, bisa muncul. Ya. Apakah misal metode yang tadi saya sebutkan, pengukuran vibrasi, pengukuran temperatur, pengukuran suara itu dapat mendeteksi ya kegagalan suatu motor listrik di masa mendatang akan terjadi. Ya. Jadi itu jadi suatu ukuran bahwa metode yang dilakukan untuk mengukur performansi suatu motor listrik memang betul gitu. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjutkan di sini ada tabel ya. Tabel ini contoh saja. Contoh tabel untuk melakukan perhitungan SFMEA, Simplified Failure Modes and Effect Analysis gitu ya. Ini ada paling sebelah kiri adalah proses. Dia mesin itu di proses apa. Kemudian ini aset. Ini contoh misalkan S3 di buku ini S3, saya nggak tahu apakah ini kode. Aset itu biasakan ada coding. Aset itu biasakan ada nama kode. Dia mungkin menamakan kode yang dia mungkin menamakan aset yang dia identifikasi berkode S3 misalnya. Komponen dari aset itu apa? Misalkan packer. Ya. Failure mode. Mode kegagalan apa? Total failure. Berarti benar-benar mesin itu